engine-nya Iveco 682 kursor 9 ya teman-teman. Kemarin kita sudah bahas mengenai transmisi di manufaktur di Cina seperti itu ya. Untuk lambangnya SFH SAIC FPT Hongyan. Jadi mengadop pengeluaran terbaru ataupun 5 itu sudah menggunakan skate. Nah, saat ini kita melihat untuk engine-nya FPT ataupun Iveco 682 ini sekarang tuh ya. Nah, ini adalah relnya. Jadi relnya ini dari Bosch, jadi 6 silinder ya, 6 silinder kursor 9. Kalau dilihat ya secara kasar mata tidak ada perbedaan dibandingkan engine-engine pada umumnya untuk MGT ya. Tapi yang jelas ini tekanan itu jauh ataupun selalu akan diberi tekanan untuk masuk ke bagian filternya ada di belakang sana. Dia menggunakan filter yaitu 3 filter, dan juga ada bagian AC. Di engine kursor 9 ini memang sudah full aksesoris atau dilengkapi dengan semua aksesoris seperti kompresor, terus AC, alternator, semuanya ada di engine kursor 9 ini. Jadi engine kursor 9 ini memang sudah dirancang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja tentunya. Baik, jadi vlog kali ini ataupun video kali ini kita akan membahas engine-nya Iveco 682 kursor 9 ya teman-teman. Kemarin kita sudah bahas mengenai transmisi. Sekarang kita akan melihat ataupun akan mereview engine Iveco 682 kursor 9. Mumpung di workshop ada 2 engine ataupun 3 lah ya, tapi itu nggak lengkap. Ini ada 2 engine kursor 9 yang ada di bawah. Kita akan melihat ataupun mereview detail dari engine Iveco 682 kursor 9 ini teman-teman. Ya, untuk historical ataupun engine yang dipakai untuk engine di Iveco 682 itu menggunakan SAIC FPT Hongyan, ataupun ibaratnya pecahan ataupun cabang lah ya dari FPT engine yang pabriknya ada di Italia, tapi ini dari sudah dimanufaktur di Cina seperti itu ya. Ini untuk lambangnya SFH SAIC FPT Hongyan. Jadi mengadopsi dari kursor untuk engine-nya Iveco 682 itu menggunakan FPT ya, ataupun engine-nya Ferrari teman-teman. Jadi historicalnya seperti itu. Jadi untuk engine kursor 9 ini rata-rata masih menggunakan tipe inline ataupun tipe inline untuk pistonnya 6 silinder. Terus apa ya, kita akan melihat dulu untuk bagian luarnya. Jadi untuk kursor 9 ini ataupun engine kursor 9 dia masih menggunakan turbo wastegate ya teman-teman. Sebenarnya Euro 5 rata-rata sudah menggunakan wastegate ya. Jadi sekarang tidak heran lagi kalau untuk engine-engine yang mungkin pengeluaran terbaru ataupun Euro 5 itu juga menggunakan wastegate. Nah, saat ini kita melihat untuk engine FPT ataupun Iveco 682 ini juga menggunakan turbo wastegate. Jadi wastegate ini adalah turbo manual, tidak menggunakan electrical seperti VGT. Jadi turbo ini ketika nanti bekerja dia menggunakan vakum ini ya teman-teman. Jadi vakum ketika pressernya sudah tercapai ataupun pressure dari angin itu sudah di 1,5 bar, dia akan merilis pressernya. Jadi kalau dilihat dari ini untuk turbo dia menggunakan wastegate. Secara garis besarnya untuk engine ini dia menggunakan sistem common rail ataupun sudah menggunakan electrical fuel system, yang dimana sudah menggunakan common ya ataupun
teknologi terbaru dari diesel, yaitu Common Rail. Yang sebelumnya kalau kursor 13 unit Iveco Tracker itu masih menggunakan EUI ya teman-teman, masih menggunakan manual. Tapi saat ini untuk 682 itu sudah menggunakan Common Rail, yang dimana unit-unit baru itu sudah menggunakan Common Rail semuanya ya. Kalau mau lihat detail dalamnya, kita akan melihat di bagian di unit ada sedang dibongkar untuk engine-nya teman-teman. Oke, saat ini saya berada di unit ya. Jadi di unit sedang dilakukan pembongkaran engine. Nah inilah teman-teman, batang ataupun apa ya bahasanya orang-orang sekarang itu sulingan ya. Nah ini adalah relnya teman-teman. Jadi relnya ini produk dari Bosch. Jadi 6 silinder ya, 6 silinder untuk suplai bahan bakarnya, yaitu di atas ini ya teman-teman. Kita akan lihat juga di atas itu ada namanya engine. Coba kita lihat, sebentar, susah untuk naiknya ya teman-teman. Nah disinilah ada bagian head ya, ataupun bagian head dari engine kursor 9. Kalau dilihat ya secara kasat mata tidak ada perbedaan dibandingkan engine-engine pada umumnya untuk FPT ya. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sini teman-teman, ini ada piping ini menggunakan yang jelas injektor yang menggunakan high pressure pump ataupun menggunakan Common Rail. Jadi di relnya ini sudah apa ya, bahasa yang simple itu ketika sudah menggunakan Common Rail, berarti di dalam pipa ini sudah tekanan ataupun high pressure ya. Jadi solar yang bertekanan, jadi injektor itu tinggal menyeprai saja. Berbeda dengan EUI, injektor yang bekerja untuk melakukan penyepraian seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah di pipa-pipa ini, relnya ini sudah pipa bertekanan untuk solarnya. Jadi seperti itu ya. Kalau melihatnya seperti ini headnya. Untuk proses fuel sistemnya itu di sini ada namanya high pressure pump. Jadi disinilah pertama kali untuk tekanan itu diolah, ataupun solar itu akan diberi tekanan untuk masuk ke bagian relnya itu yang di atas sana teman-teman, dan nantinya akan masuk ke dalam injektor ini. Jadi seperti itulah ya untuk proses setidaknya untuk fuel systemnya. Lalu untuk engine sendiri, kalau dilihat dari sini untuk engine 682 juga menggunakan fuel system, yang dimana ini juga ada primary filter teman-teman, dan secondary filternya ada di belakang sana. Jadi dia menggunakan double filter, yaitu 3 filter, ada rakor, terus primary, terus secondary filter ini. Lalu juga dilengkapi dengan kompresor. Kompresor ini untuk mensuplai udara bertekanan untuk sistem brake dan lain sebagainya ya, itu mengambil dari kompresor ini juga. Lalu ini juga ada push button untuk menyalakan ataupun mematikan unitnya ya. Lalu di atas ini juga ada bagian AC. Jadi engine kursor 9 ini memang sudah full aksesoris ataupun full dilengkapi dengan semua aksesoris seperti kompresor, terus AC, alternator, semuanya ada di engine kursor 9 ini. Jadi engine kursor 9 ini memang sudah dirancang untuk support ya, di dalam kabin juga dingin karena ada AC ini, kompresor AC. Lalu untuk tenaga juga sudah disesuaikan. Kalau yang Euro 3 itu di 340, kalau Euro 5 itu sudah 350 HP. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kursor 9 yang mungkin teman-teman bingung ya mengenai kursor 9 itu apa ya. Jadi kursor itu tipe engine-nya 9 itu adalah 9000 cc ataupun kapasitas engine-nya itu di 9000 cc. Tapi ada juga kayak tracker itu kursor 13, itu adalah 13000 cc ya teman-teman. Jadi itulah arti dari kursor 9 ataupun kursor 13 dari pabrikan FPT yang mungkin saat ini disematkan di engine Iveco ya teman-teman. Iveco sendiri juga banyak sekali variannya, tidak hanya engine dan juga tipe-tipe komponen lainnya ya. Kalau melihat dari atasnya memang seperti ini ya, tidak ada perbedaan dengan engine-engine FPT lainnya, yang dimana engine kursor 9 ini juga
mirip sekali, cuman hanya saja perbedaannya ada di kapasitas cc-nya saja yang berbeda, di 9 liter atau olinya mungkin 28 ataupun 29 liter ya. Jadi engine sudah mumpuni lah ya untuk kapasitas unit yang medium seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk head ya seperti ini ya, ada perbedaan. Kalau di bagian dalamnya kita nggak bisa lihat karena nggak ada engine yang dibongkar ya teman-teman, atau mungkin ada ya, coba saya akan lihat. Atau sepertinya memang nggak ada yang engine dibongkar, kita nggak bisa lihat pistonnya, tapi kita hanya bisa lihat engine-nya Iveco 682 kursor 9 ini. Ya seperti inilah ya teman-teman untuk kondisi engine-nya. Kita balik lagi ke engine yang ada di bawah ya. Oke, kembali di sini. Jadi untuk engine yang ada di bawah ya seperti inilah ya. Kalau untuk engine gelundungannya ya teman-teman, kalau dilihat dari atas unit kan memang seperti itu, tapi kalau dilihat dari lepas itu seperti ini ya. Jadi secara fisik sih berbeda dengan Euro 13 kursor 13, tapi secara konstruksi engine-nya sendiri tanpa aksesoris itu mirip teman-teman. Jadi ya ciri khas dari FPT ya seperti itu. Baik teman-teman, mungkin sekilas ya kita membahas mengenai engine FPT, mumpung ada kesempatan. Jadi hanya sekilas mengulas mengenai engine Iveco 682 kursor 9 dengan kapasitas 340 HP atau dengan 350 HP. Jadi ada dua macam ya teman-teman. Mungkin sampai sini saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.